Channel saya Agus aja. Kali ini saya sudah bersama dengan Om Raka Siwi selaku pemilik dari Lovebird apa Om ini namanya Om? Jayanti. Oh, gini Om Raka, banyak sekali yang menanyakan masalah Lovebird betina Om, ini khususnya betina. Itu dalam hal yang pertama, Lovebird itu sudah gacor, sudah bisa buat jalan lapangan, tapi ketika di atas gantangan dia kadang-kadang milih warna, sama kalau cuaca panas dia mau kerja, atau kalau hujan tidak mau, atau sore nggak mau kerja. Itu ada tips sendiri nggak? Lainnya kayak saya mainnya main tempel, tapi tidak main koloni. Oh, kalau untuk sendiri tempel lain. Itu untuk apa Om? Untuk mental atau milih-milih warna? Untuk milih-milih warna Mas. Oh, untuk milih warna. Hariannya udah gacor, sekeliling banyak warna, biasanya kebanyakan jalan atau warna. Oh, berarti untuk tempelannya ini macam-macam Om ya warnanya ya? Ada lutino, ada segala macam ya? Berarti tidak bisa untuk cuman satu itu nggak bisa ya Om? Saya tidak main untuk soalnya kalau betina. Nah gini Om, kadang-kadang kalau kita mengolah lovebird ini kan, terutama betina ini kan, kalau kita sendirikan itu kan banyakan ngeriwik, jadi ngekek nggak lepas-lepas. Itu kira-kira karakter dari burung atau memang bisa diolah, atau dia akan menyusun lagu Om katanya? Kalau biasanya orang itu kebanyakan kekencangan Mas, kekencangan dalam arti pakan, kekencangan dalam arti pakan, tapi mandinya kurang, biasanya banyak ngeriknya. Belum kepanasan itu kan banyak ngeriknya. Oh, berarti jemurnya Om ya, jemurnya dikurangin ya, sama pakan. Makanya jangan terlalu tinggi. Kalau untuk itu jangan terlalu tinggi, berarti untuk lovebird yang sudah jalan Mas ya? Iya. Kalau yang belum jalan berarti? Kalau betina saya tidak pernah makan tinggi. Oh, tidak pernah, meskipun dari bahan Om? Meskipun dari bahan tidak pernah. Mungkin campurannya cuma kinariset dan juga lainnya ada. Oh gitu Om. Ah gini Om Raka, ini ada yang menanyakan masalah, Om coba dong bikin apa masalah pakan racikan yang kira-kira dia bisa bikin di rumah sendiri. Itu ada nggak Om Raka tips sedikit untuk misalkan bikin pakan untuk penggacor ini? Ada Om, kalau tipsnya Om. Kira-kira apa Om Raka rahasianya Om? Iya. Sama saya pakainya gambar bangkok. Oh, gambar bangkok. Gambar bangkok. Terus yang penting direndam sama rempah-rempah Om. Kalau masalah rempah-rempahnya kan perbandingannya kan dari dapur sendiri Om. Oh gitu. Dari dapur sendiri Om. Yang penting kan merah putih, kenarisip sama gambar bangkok. Ini Om Raka yang ini ya, yang nyiptain pakan apa Om namanya Om? Pakai Rakasiwi Om. Rakasiwi itu ya. Ya. Nah, ini Om, misalkan ada rekan-rekan yang mau kepo atau ingin tahu Facebooknya Om Raka apa Om? Saya juga sejati Rakasiwi, sejatinya pakai E Om. Oh, sejati ya. Gitu ya, nanti saya akan jelasin di sini Om Raka. Gini Om Raka, misalkan lovebird betina yang sudah jalan lapangan, terus kadang-kadang kan ada masa macetnya atau masa rewelnya itu ya Om ya. Kira-kira ada nggak Om tipsnya untuk biar stabil? Apa harus dimandikan tiap malam, atau dijodohkan, atau ditelurkan? Kalau saya mandi rutin Om, pagi sebelum jemur saya mandiin, setelah jemur saya mandiin, terus masuk malam mandi juga. Kalau memang gayanya tinggi saya kasihkan kandang kotak, kasih glodok aja. Nggak nelur Om? Enggak, kasih glodok aja. Nanti kan itu kan aktivitasnya glodok terus Om. Kalau udah gayanya udah stabil, biasanya keluar bunyi. Oh gitu. Om Raka dalam mencetak lovebird betina ini kan karakternya hampir sama kayak jantan Om, dalam arti konslet ya Om ya. Nah ini Om Raka bisa nggak Om kira-kira semua lovebird betina itu dibikin karakternya seperti itu? Kalau semua
semua lobet itu tidak bisa dibikin karakternya om. Karakternya kembali ke lobetnya om. Berarti kembali lagi ke lobetnya sendiri. Oh Yang gitu. paling penting 70% itu perawatan. Kalau karakter itu cuma 30% om. Setidaknya masyarakat, setidaknya jenengan dalam mengolah lobet betina itu kita sudah melihat karakter ini yang akan menjadi konslet itu, kita melihatnya berapa bulan om atau berapa minggu? Kalau saya kan om, kalau konser tidak konser tuh yang penting jalan dulu di lapangan, gacor. Kalau laku masih berubah sendiri om. Yang penting kan di rumah ada burung masaran satu. Ini Om Raka, kira-kira ada tips nggak Om? Misalkan lobet betina ataupun jantan ya Mas ya, itu untuk membentuk suara minor atau dabelan yang sekarang lagi orang inginkan kan di suara itu. Kira-kira bisa nggak Mas dibikin seperti itu? Kalau burung dibikin minor tuh kayaknya minor sendiri Mas. Yang penting ada masalahnya burung minor di rumah satu. Kalau saya pakainya gitu Mas. Oh berarti harus wajib masteran. Wajib masteran. Kalau misalkan tidak punya lobet gacor Om? Biasanya kan lagunya monoton gitu aja. Kalau jantan minornya nanti kan om apa menjurusnya kayak ngapak gitu. Terima kasih masukannya Mas Raka. Mas Raka dalam mengolah lobet ini kan selalu memberikan vitamin sama pakan bikinan sendiri itu Om ya. Nah kira-kira itu apa harus dipakai terus sampai sudah gacor pun masih dipakai atau setelah gacor berhenti Om? Kalau vitamin di makan saya kan itu kan alami om, jadinya kan harus pakainya setiap hari om sampai kalau belum jadi berjalan masih tak pakai ini. Masih dipakai Om ya? Tidak ada efek sampingnya Om ya? Tidak ada om. Oh gitu. Tapi gini Om Raka, misalkan dari pembelinya Mas Raka itu menginginkan vitamin atau pakan, Mas Raka pasti akan siap mandu ya Om ya, dalam arti caranya gitu ya. Asik, mantap Om Raka. Ini Om Raka di sini kan burungnya banyak ya, dari jantan, terus betina, paut. Itu kira-kira kalau untuk dari prospek bahan yang sudah gacor ini, Mas Raka jualin nggak Mas? Kalau saya jualnya kalau udah hampir jadi Mas. Udah jalan lapangan Mas ya. Jalan lapangan ya Mas. Kalau bahan dijual bingung kan nih Mas. Kalau sampai ibaratnya luar kota atau luar pulau nggak sesuai ekspektasi orang sana kan malah nggak enak ya. Oh gitu. Baik Mas Raka, ini kembali lagi ke settingan betina Mas Raka. Sebenarnya kalau kita main lobet betina itu intinya itu di mana Om? Di birahi atau di pasangan Om? Di birahi ya Mas. Birahi ya Om ya. Caranya Om, misalkan kita ingin bentuk birahi ke bunyi itu dari bahan ini Om Raka, dari bahan itu apa perlu di full krodong atau perlu dipasangkan yang sekarang banyak kan orang sering pasangin atau koloni itu Om? Kalau saya dari nol biasanya saya kasih kamar mandi Om, tanpa krodong saya taruh kamar mandi dua. Kalau udah gacor udah lumayan lah gacornya baru saya kumpulin jadi satu. Di full krodong Om? Enggak, kalau di kamar mandi enggak. Sendiri. Istilahnya disampahkan gitu Om. Itu Om ya. Disampahkan ya Om. Ini Om, ini kemarin saya juga ngasih ngarahan ke salah satu komentar dari channel saya arahkan untuk disinggelin dulu ini ke jantan Om, disinggelin. Tapi katanya gini Om, selama 3 bulan atau berapa bulan ini tidak ada perubahan. Itu memang dari lobetnya atau memang dari perawatannya beda-beda Om Raka? Kalau di kamar mandi itu tidak pernah dirawat Om, tidak pernah saya keluarkan. Sudah sampai gacor di kamar mandi terus, kalau betina ya Om. Kalau udah sampai gacor, nah kalau masalah jadi kembalinya ke betina Om. Gitu ya Mas ya. Berarti memang kira-kira 3 bulan kalau nggak ada perkembangan ganti materi gitu Om ya. Biasanya sebulan 2 bulan maksimal udah kelihatan kok. Udah kelihatan Mas ya dari kamar mandi. Oh gitu. Berarti gini Mas Raka kalau memilih lobet bahan itu kira-kira apa Mas Raka? Mungkin dari geraknya atau recehnya Mas Raka? Kalau saya dari gacornya dulu Mas. Kalau dari bahannya kadang-kadang belum ada yang gacor Om. Kalau dari bahan belum bunyi itu yang penting kepalanya, dari kepala. Kepalanya agak tepes, cucuknya agak tebel kayak maju gitu, kayak promas gitu loh. Itu pasti banyak recehnya Om. Oh gitu. Baik, terima kasih Mas Raka masukannya untuk apa ya ini ya, ilmunya, bocorannya dari pakannya
Yang pasti meskipun belum semuanya dikeluarkan ilmunya Om ya. Komposisinya tak keluarkan semua Om. Oh itu. Cuma kalau kayak bahan-bahannya buat ngerendaman ya jangan. Tapi yang pasti komposisi dari Pasti itu komposisi millet itu, Bang. millet putih, millet merah, gabah Bangkok, Gabah Bangkok sama kenari seed. gitu Om ya. Sama Oke. betina. Baik, terima kasih Mas Raka. Untuk lain waktu atau pas kesempatan kita ketemu di gantangan, saya akan kepoin Mas Raka, terus saya ingin belajar lagi masalah dengan lobet betina konslet. Matur nuwun Mas Raka.